Wargi Ujung Kulon, sebuah petilasan keramat yang berada di sisi Muara Cisiih, Desa Tangkilsari, Kecamatan Cimanggu, tepatnya di bawah jembatan Pelangi Muara Cisiih yang berbatasan langsung dengan Desa Sumberjaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Ternyata di sini bukan petilasan sembarangan. Ya, inilah petilasan tokoh sentral peristiwa geger Cilegon pada tahun 1888, yaitu Kiai Haji Wasyid. Beliau adalah tokoh pejuang yang berperan penting dalam melawan penjajah di bumi Banten. Dan pemerintah kota Cilegon sejak tahun 2021 telah menetapkan 9 Juli sebagai peringatan peristiwa geger Cilegon. Selain peringatan acara haul Kiai Haji Wasyid, setiap tanggal 9 Juli juga dilakukan napak tilas dari Cilegon sampai ke Muara Cisiih ini. Acara yang diprakarsai oleh salah satu nasab dari Kiai Haji Wasyid, yaitu Haji Asep Sofwatullah bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon, juga diikuti oleh unsur masyarakat, budayawan dan seniman, serta tokoh pemuda. Kegiatan napak tilas yang dilaksanakan tanggal 30 Juli 2023 diisi juga dengan ziarah dan doa bersama, dilanjutkan dengan tabur bunga di petilasan ini dan di Sungai Muara Cisiih. Bambang Irawan, seorang penggiat budaya dan sekaligus penulis buku Geger Cilegon 1888, mengungkapkan kepada Ujung Kulon FM sekilas tentang pertempuran terakhir tahun 1888 di sekitar Muara Cisiih ini. Saya mendapatkan informasi atau data-data sejarah ya yang waktu itu memang mungkin tersimpan di Belanda di sana, tetapi sudah dibawa ke sini oleh beberapa, dan saya membacanya. Dan di situ ada satu daftar nama-nama yang gugur di muara Sungai Cisiih. Dan berdasarkan konfirmasi yang saya terima, memang muara Sungai Cisiih itu adalah ini. Itu. Nah, kenapa kok bisa sampai di sini? Padahal ini kan orang-orang dari Cilegon gitu ya. Ringkasnya begitu, setelah tanggal 9 itu ada satu taktik perang yang tidak sesuai dengan rencana, akhirnya terjadi satu kekalahan. Para kiai ini akhirnya kecolongan, tidak bisa mempertahankan Cilegon yang sudah direbut. Keburu datang pasukan ekspedisi dari bantuan dari Jakarta, dari mana-mana. Kemudian mereka mencari semua para pejuang ini, akan ditangkap hidup atau mati. Bahkan untuk kepala salah seorang pemimpin pejuang Haji Wasyid itu dihargai dengan hadiah 500 gulden, dan tidak ketemu aja akhirnya dinaikkan menjadi 1000 gulden. Dan tidak juga ada yang mau menyerahkan kepala Haji Wasyid. Ternyata gitu Haji Wasyid diputuskanlah untuk pergi ke Ujung Kulon. Tetapi sampai di Camara sana sudah terincar karena informasi dari mana-mana sudah diketahui, sehingga pasukan yang sudah menjaga di Sumur, nah Sumur kalau nggak salah di sana ya, pasukan sudah dijaga bersiaga, mendapat informasi pasukan yang dibawa oleh Haji Wasyid ini sudah memasuki Camara. Pas di tikungan inilah ya, saya perkirakan ini informasinya di sebuah tikungan ya, kemudian diserang oleh pasukan ekspedisi untuk menyerah, tetapi para pejuang ini tidak mau menyerah. Di sini pertempuran sampai titik darah yang menghabiskan. Akhirnya mereka itu gugur semua dan mayat-mayatnya dibawa ke Cilegon. Sementara itu, pimpinan Yayasan Kiai Haji Wasyid, Haji Asep Sofwatullah, menginginkan adanya monumen atau tugu peringatan yang dibangun di sekitar petilasan ini. Kalau kita gali sejarah, Sumur memiliki sejarah yang sangat besar. Di sini pertempuran Kiai Haji Wasyid berserta para ulama Banten, para santri Banten berjuang melawan penjajah. Pengiriman pasukan dari Batavia, dari Serang, dari Lebak, semua ditujukan kepada titik sumur ini. Saya selaku salah satu keturunan dari para syuhada pejuang masyarakat Banten menginginkan adanya suatu simbol. Tempat ini didirikan sebuah monumen sebagai bukti bagi anak cucu kita semua yang akan datang, akan terus melanjutkan perjuangan para pejuang. Saya menginginkan semua unsur, semua elemen bisa
mengambil benang merah dari perjuangan ini. Ternyata peristiwa geger Cilegon tidak hanya melibatkan masyarakat Cilegon, namun juga melibatkan para tokoh masyarakat dan kiai yang ada di Banten. Sebetulnya memang kalau untuk mengenang ini long march-nya Ki Wasid itu kan berakhirnya di Ciseih sini ya, karena beliau saat itu tertangkap oleh Belanda dan melakukan perlawanan dan menurut sejarah itu memang beliau itu gugur di sini. Nah, kita kepengen secara nanti seprovinsi mungkin ya ada acara napaktilasnya, tidak hanya oleh masyarakat Kota Cilegon, karena kan beliau itu memang memperjuangkan bukan sesuatu yang skupnya kecil, tapi sebetulnya ini adalah perjuangan untuk membebaskan masyarakat Banten. Makanya perlu sinergi antar kota dan daerah untuk menindaklanjuti. Mungkin nanti ke depan kalau beliau sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional, mungkin dengan SK Gubernur akan lebih baik ya. Peringatan geger Cilegon itu bukan milik kota Cilegon, tapi milik masyarakat Banten. Nah, penting banget nih buat para generasi muda, terutama kaum milenial, untuk tahu sejarah nih. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Ki Haji Wasid, khususnya kepada Haji Asep yang telah mengundang kami DPD KNPI untuk ikut serta turut datang hadir ke sini untuk ikut mengetahui sejarah geger Cilegon, bagaimana Ki Wasid, perjuangan Ki Wasid bersama para pengikutnya. Dan saya juga ingin mengajak kepada para pemuda, khususnya millennials dan generasi Z, untuk yuk kita sama-sama belajar sejarah tentang sejarah geger Cilegon agar ke depan tidak buta dengan sejarah. Saya berharap kegiatan ini bukan hanya cukup sampai di sini, tapi bisa lebih besar lagi. Diajak kaum muda lebih besar, para milenial, komunitas-komunitas untuk bisa ikut turut andil mensukseskan acara seperti ini. Ya, semoga semua pihak dan seluruh masyarakat di Banten ini bisa terus mengenal dan menjaga peninggalan sejarah, dan semoga Kiai Haji Wasid segera ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Gimana yo menurut pendapat wargi Ujung Kulon? Tulis di kolom komentar ya.